Hasto Kristanto mengklarifikasi penetapan tersangka oleh KPK pada saat lalu kan membuat video ya, itu masih part pertama. Jadi ada part kedua, part ketiga, dan selebihnya juga akan dipublikasikan ke publik. Dan itu video-video yang pastinya akan membuat geger ya, karena menyangkut sejumlah elit. Wah, kira-kira siapa saja ya? Ini ada kejutan dari Hasto ya. Bahkan Hasto itu dikabarkan melalui jubirnya sudah menyiapkan setidaknya puluhan video dan bahkan juga disertai bukti-bukti. Wah, pasti akan geger ya besok ketika Hasto akan mengungkap setidaknya kasus-kasus para elit. Wah, ini memang ngeri-ngeri sedap ya. Nah, bahkan kalau kita lihat dari asumsi ya, Sekjen PDIP, Hasto Kristanto disebut menyiapkan puluhan video yang bakal membongkar skandal korupsi sejumlah elit. Hal itu disampaikan jubir PDIP Guntur Romli. Nah, kira-kira skandal apa kira-kira ya? Dan kira-kira elit yang mana? Nah, ini memang sangat mengejutkan sekali dan pastinya juga akan menjadi berita yang sangat besar sekali ya, ketika Hasto mulai mengungkapkan satu persatu siapa elit-elit di negeri ini yang tidaknya terjerat kasus dan lain sebagainya. Nah, pasti ketika Hasto Kristanto ketika ditersangkakan setidaknya oleh KPK, pasti juga terutama para elit-elit pasti juga akan ngeri-ngeri sedap ya. Wah, apakah si A, si B, dan seterusnya ya. Nah, pada saat lalu memang dikomentari oleh Muhammad Guntur Romli dari kader PDIP ya, kiranya Hasto sudah menyiapkan tidaknya video-video yang bakal menjerat sejumlah elit terkait dugaan korupsi dan lain sebagainya. Bahkan juga bukti-bukti sudah disertakan melalui video tersebut. Karena kalau kita lihat, bahkan ada bocoran-bocoran setidaknya pada 3 bulan yang lalu itu dari Koni Bakri bahkan menyebut Hasto akan ditersangkakan. Dan ternyata benar, Hasto ternyata ditersangkakan oleh KPK terkait kasus Harun Masiku. Padahal Harun Masiku sendiri pun juga sampai saat ini belum tertangkap. Tetapi Hasto yang pihak ketiga atau seperti apa, tetapi malah ini memang sangat mengherankan sekali. Harusnya Harun Masiku dulu lah yang dicari oleh KPK keberadaannya dan ditangkap terlebih dahulu. Jangan tiba-tiba malah Hasto. Ini juga sangat lucu. Seharusnya Harun Masiku ditangkap dulu dan dicari lah setidaknya keterangan-keterangan dari Harun Masiku. Apakah relevan dengan komisioner KPU yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, apakah relevan? Nah, saya juga penasaran sih, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya, ketika jubir dari Hasto Kristanto ini menyebut sudah menyiapkan puluhan video yang bakal membongkar skandal korupsi sejumlah elit. Nah, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Apakah banyak yang setuju? Apakah banyak yang tidak setuju? Nah, kalau kita lihat dari sini ya, Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang disampaikan. Yang pertama nanti akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara, si ujar Guntur Romli. Kabar ini menyusul penetapan tersangka Hasto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara dugaan suap mantan kader PDIP Harun Masiku terhadap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan pada pekan ini. Nah, di sini bahkan juga ada pemberitaan dari Asumsi ya. Saya juga penasaran sih berita selengkapnya seperti apa ya. Tetapi sebelum kita melihat beritanya seperti apa, saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa. Dari CAEP, Kesuwen, wah mantap nih, lanjutkan. Ancam, bukan ngancam sih, kalau memang tidaknya ada indikasi-indikasi dugaan korupsi dan lain sebagainya seharusnya juga wajib dibongkar lah, apalagi juga ada bukti-bukti. Supaya apa? Supaya menimbulkan efek jerah lah bagi pelaku koruptor dan lain sebagainya, karena memang korupsi di negeri ini itu memang sangat bau sekali lah, kan kerugian negara itu mencapai puluhan triliun. Apalagi kalau kita lihat pada saat lalu ya, vonis terkait kasus timah yang setidaknya merugikan negara hampir 300 triliun, vonisnya sangat ringan sekali, bahkan cuma 6,5 tahun. Bayangkan kalau di Cina itu korupsi kalau pada saat itu 7 triliun itu hukuman mati menanti. Tetapi kalau di Indonesia hanya 6,5 tahun dan denda yang tidak seberapa ya, hanya 1 miliar dan sebagainya.
sangat memusingkan sekali ya. Katanya berkomitmen untuk pemberantasan korupsi, tetapi ketika ada korupsi, hukumannya sangat ringan. Ini sangat lucu sekali. Bahkan kalau kita lihat statement dari Pak Prabowo pada saat lalu, wah akan saya kejar setidaknya koruptor hingga ke mancanegara. Tetapi kenyataannya apa? Statement Pak Prabowo pada saat lalu malah aneh bin ajaib. Karena apa? Karena koruptor kalau mengembalikan dana dimaafkan, mengembalikan uang korupsi dimaafkan. Ini juga sangat lucu sekali menurut saya statement dari Pak Prabowo. Sangat berbeda sekali ketika sebelum dilantik, ketika kampanye dikejar sampai Antartika, tetapi antar kita kemungkinan ya. Bongkar semua, ternyata banyak juga koruptor di Indonesia ini yang dilindungi. Wah, kalian mau laporin korupsi, kalian mau laporin korupsi ke penegak hukum yang mana? Sedangkan kalian sendiri yang ngajarin Jokowi supaya hukum dibuat tumpul ke oposisi. Ya, seperti itulah. Jadi memang ada pro dan yang kontra itu sangat biasa sekali ya. Yang jelas maksud dari Hasto Kristanto menurut saya juga sangat baik sekali, yaitu menyiapkan puluhan video untuk membongkar setidaknya dugaan kasus korupsi. Dan bahkan juga bukti-buktinya juga sudah terlampir ke dalam video tersebut. Jadi memang sangat keren sekali ya. Nah, jadi kita tunggu saja, besok pasti akan membuat heboh setidaknya video Hasto Kristanto ketika dipublikasikan ke masyarakat. Pasti juga akan sangat heboh sekali, dan bahkan dari jubir Hasto Kristanto menyebut wah kemungkinan akan geger wah, karena melibatkan elit-elit politik di negeri ini ya. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, dari asumsi, Sekjen PDIP Hasto Kristianto disebut menyiapkan puluhan video yang bakal membongkar skandal korupsi jumlah elit negara. Hal itu disampaikan jubir PDIP Guntur Romli yang menyebut video yang berada di tangan Hasto akan mengungkap dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah tokoh penting. Kabar ini menyusul penetapan tersangka Hasto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam perkara dugaan suap mantan kader PDIP Harun Masiku terhadap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan pada pekan ini. Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang disampaikan. Yang pertama nanti akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara dalam kasus korupsi, ujar Guntur Romli kepada media pada 27 Desember. Nah, kalau Anda tahu pada saat lalu ketika Hasto Kristanto mengklarifikasi penetapan tersangka oleh KPK pada saat lalu kan membuat video ya, itu masih part pertama. Jadi ada part kedua, part ketiga, dan selebihnya juga akan dipublikasikan ke publik. Dan itu video-video yang pastinya akan membuat geger ya, karena menyangkut sejumlah elit. Wah, kira-kira siapa saja ya? Ya, kita lihat saja lah besok perkembangannya seperti apa. Tapi selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.